Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Fatima Zara. Saya adalah mahasiswa aktif dari Institut Setyami Bekasi A yang sedang melakukan tugas wawancara tentang persepsinya masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan semangat bela negara. Ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Pendidikan Kewargaan Negaraan. Di samping saya sudah ada narasumber. Boleh diperkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan, nama saya Amelia Putri, usia saya 23 tahun dan saya mahasiswa aktif dari Universitas Gadjah. Pernahkah Anda mendengar istilah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN? Pernah. Kapan pertama kali Anda mendengar istilah PKN itu, pada waktu apa? Saya mendengar istilah PKN itu pada waktu sekolah dasar. Menurut Anda, apa pengertian secara umum pendidikan kewarganegaraan dan secara umum apa tujuan dan manfaat PKN itu? Agar anak dapat mengetahui dan memahami dengan susunan kepemerintahan negara kita. Optimiskah Anda bahwa bangsa Indonesia akan bisa berjaya pada masa depan? Sebutkan alasannya. Optimis sekali. Alasannya karena anak didik atau siswa-siswa sekarang udah maju dan mengetahui perkembangan teknologi masa kini. Yakinkah Anda bahwa manusia Indonesia sesungguhnya punya potensi dan peluang untuk mampu berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat internasional? Apa argumentasi jawaban Anda itu? Insya Allah saya yakin, karena generasi muda sekarang itu banyak yang menuntut ilmu ke luar negeri. Menurut Anda, apakah bagian terbesar generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin masa depan bangsa telah memiliki kualitas pemikiran yang kreatif dan inovatif? Mengapa? Ya, bisa memimpin negara ini nantinya dengan baik karena ilmunya sudah tinggi dan mayoritasnya pun penerus bangsa ini kebanyakan dari lulusan luar negeri. Untuk mendukung kejayaan masa depan bangsa Indonesia, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia? Tolong disebutkan secara rinci. Pemimpinnya harus jujur, berpendidikan tinggi, bertanggung jawab, dan berwibawa ya tentunya, terus juga transparan dalam kepemerintahannya. Apakah Anda sudah tahu sebelumnya bahwa luas wilayah negara Indonesia ini adalah nomor 15 terbesar di dunia setelah Rusia, Kanada, Cina, Amerika Serikat, Brazil, Australia, India, Argentina, Kazakhstan, Aljazair, Kongo, Denmark, Arab Saudi, Meksiko? Ya, benar, saya sudah tahu. Apakah Anda sudah tahu sebelumnya bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya merupakan lautan? Ya, karena negara Indonesia itu beribu-ribu pulau dan beragam suku bangsa. Menurut Anda, luas wilayah negara Indonesia yang besar dan terdiri dari banyak pulau itu merupakan suatu berkah atau merupakan suatu musibah? Mengapa? Ya, kalau menurut saya pribadi itu berkah. Pendapat saya pribadi itu berkah karena sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut saran Anda, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencegah agar luas wilayah Indonesia yang besar itu jangan sampai berkurang, misalnya kehilangan pulau karena diakui atau diklaim oleh negara tetangga? Ya, menurut saya mempertahankan pulau di luar dilakukan dengan menyiapkan perangkat hukum yang jelas. Yakinkah Anda bahwa bagian terbesar wilayah Indonesia itu sudah terbangun infrastruktur sarana prasarana secara tersebar merata di setiap wilayah? Ya, saya yakin
karena kurangnya koordinasi menjadi salah satu masalah utama ya yang sudah sejak lama dialami Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur. Negara Indonesia itu dikenal kaya dengan sumber daya alamnya, antara lain punya tambang emas, punya tambang minyak, punya hutan kayu, punya perkebunan, juga punya kekayaan perikanan di lautan. Menurut Anda, yakinkah bahwa kekayaan alam Indonesia itu sudah dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia? Tidak, Apa alasan jawaban Anda itu? karena banyak rakyat Indonesia yang miskin, sedangkan negara kita sudah merdeka 70 tahunan lebih, dan juga lapangan kerja yang Menurut informasi, banyak kekayaan sumber daya alam Indonesia yang diekspor ke luar negeri masih dalam bentuk bahan mentah dan setelah diolah di luar negeri kemudian diimpor oleh bangsa Indonesia dalam bentuk jadi dan siap pakai. Jika info itu betul, menurut Anda apakah hal itu sudah memperlihatkan adanya pemanfaatan secara optimal kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia? Tolong jelaskan. menurut saya pribadi sih belum ya. Indonesia belum memperlihatkan secara optimal, sedangkan Indonesia sendiri pun masih meminta bantuan ke negara lain untuk mengelola bahan mentahnya. Tahukah Anda bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah jumlah terbesar keempat di seluruh dunia setelah Cina, Amerika Serikat, dan India? Ya, saya tahu. Menurut Anda, besarnya jumlah penduduk Indonesia itu merupakan suatu berkah atau suatu musibah? Mengapa? Menurut saya berkah ya, karena dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia dan tingkat SDM di Indonesia itu semakin banyak. Apakah Anda yakin bahwa manusia Indonesia sesungguhnya punya potensi untuk berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat internasional? Apa argumentasi jawaban Anda? Yakin? Karena sistem pendidikan di Indonesia sudah maju. Siapa saja contoh manusia Indonesia yang telah mampu berprestasi di tingkat dunia? Sebutkan namanya dan contoh prestasinya. Yakin saja ya. Beliau sudah memperoleh prestasi di tingkat internasional dalam bidang olahraga badminton. Menurut Anda, secara umum apa saja segi keunggulan dari manusia Indonesia? Apa pula sisi kelemahan dari manusia Indonesia? Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas manusia Indonesia? Tolong disebutkan secara jelas dan rinci. Manusia mempunyai kelebihan yang luar biasa, yaitu diberikan akal dan kesadaran, baik internal maupun eksternal. Menurut Anda, apakah pendidikan kewarganegaraan itu ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan penguatan semangat bela negara? Tolong jelaskan jawaban Anda. Ya, dengan mempelajari PPKN kita jadi tahu besuk-beluknya negara kita sendiri. Menurut saran Anda, bagaimana caranya agar rakyat Indonesia dapat semakin memahami dan mengamalkan wawasan kebangsaan? Menurut saya dengan cara meningkatkan pengetahuan wawasan kebangsaan yang lebih baik lagi dan memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut pendapat Anda, perlukah dalam masa sekarang ini rakyat Indonesia diberikan pendidikan bela negara? Apa alasannya? Perlu, karena bela negara ini diharapkan ya dalam setiap warga negara akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur. Menurut pendapat Anda, perlukah rakyat Indonesia diberikan pendidikan bela negara dengan cara latihan berperang dan menggunakan senjata api seperti cara militer? Tidak perlu, karena Indonesia sendiri mempunyai cadangan
pertahanan negara Indonesia seperti TNI, Polri, dan lain-lain. Menurut saran Anda, bagaimana cara atau model yang tepat untuk pemberian pendidikan bela negara bagi masyarakat? Menurut saya, yaitu dengan cara pelatihan kemiliteran secara wajib. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara? Kita sebagai rakyat Indonesia harus memahami betul ya dari isi dan makna dari mata kuliah PKN. Menurut saran Anda, materi penting apa saja yang perlu diberikan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Menurut saya, semua isi mata kuliah PKN sangat penting ya, diketahui oleh seluruh mahasiswa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Sebelumnya, mohon maaf dan meminta izin untuk memasukkan YouTube. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.